Jadi episode ini nggak ada konsepnya, aku cuma mau cerita-cerita aja karena aku bosen. Karena beberapa orang juga nanya kan, sebenarnya aku tuh kesini ngapain sih, liburan kah gitu. Aku bilang kan aku field work, terus ada pertanyaan lagi sebenarnya field work itu ngapain sih. Terus jadi aku mau cerita soal itu aja. Mungkin berguna juga buat yang kalau mau PhD dan mau menyiapkan fieldwork nantinya, silahkan didengerin sambil makan, sambil beresin rumah sebelum tidur karena jujur ini nggak penting sih. Jadi karena ini bukan liburan, aku tetap bekerja seperti biasa, cuma remote aja. Akhirnya bisa dari mana-mana. Dan fieldwork itu adalah salah satu proses mengambil data yang biasanya dilakukan di tahun kedua setelah mahasiswa itu lolos annual review di tahun pertama. Lokasinya juga tergantung kebutuhan. Kalau aku sendiri karena narasumbernya banyak di Jakarta, aku ke Jakarta. Tapi misalnya seseorang itu penelitiannya tentang antropologi, mungkin dia akan keliling ke desa-desa, atau kalau biologi mungkin ke taman nasional. Biasanya orang juga sering komentar, wah enak dong kalau gitu dapat living allowance di UK tapi tinggalnya di Indonesia. Sebetulnya itu juga balik lagi ke setiap orang ya, karena biasanya fieldwork itu kan dalam hitungan bulan. Di Edinburgh sendiri cari flat susah, sehingga banyak orang yang tetap bayar flat meskipun mereka ada di Indonesia. Itu jadi malah kadang-kadang juga ada yang harus bayar double, karena ketika di Indonesia harus nyewa tempat tinggal lagi kan. Jadi ya kondisinya bisa seperti itu. Aku sendiri keluar flat 1 bulan lebih awal daripada yang ada di kontrak, dan di situ aku kena denda sebesar 600 pound sterling atau sekitar 15 juta. Jadi udah lumayan juga kan gitu ya. Jadi ya hitung-hitungannya cukup kompleks lah. Dan biasanya juga dana riset itu udah cukup habis untuk sewa pesawat. Aku sendiri karena kasus di Middle East kemarin ya, pesawatku di cancel di Doha, jadi aku harus beli pesawat yang lain dimana harganya itu harus lebih mahal karena agak 1 minggu sebelumnya. Jadi ya kira-kira itu sih. Kalau soal keuangan sebenarnya pinter-pinter ngaturnya lagi juga, nggak semudah yang dibayangkan. Tantangannya apa ya, aku ngerasa bulan April kemarin itu adalah bulan yang sangat melelahkan karena ya tadi ya ada uncertainty dari pesan pesawat, kemudian aku juga memutuskan untuk keluar dari flat sehingga aku harus packingnya tuh aku berasa kayak mau pulang gitu. Jadi bukan hanya pergi sementara aja, aku packing, aku pindahan 3 kali. Jadi barang-barangku tuh aku titip ke salah satu mahasiswa PhD di situ. Jadi ya aku bayar juga untuk sewa. Terus ketika di akhir Aprilnya aku ngeliat, oh aku udah berhasil wawancara 8 orang ya, oh pantesan lah aku capek banget ya, karena di atas semua itu juga aku harus adaptasi lagi di kota baru. Aku bukan orang Jakarta, ini pertama kali aku akan tinggal cukup lama di Jakarta. Terus pas kesini aku ngerasa, kayaknya aku terlalu aku kamu deh untuk kota yang gue lo ini. Kayaknya aku mungkin lebih cocok tinggal di Jawa ya, nggak tahu deh itu. Jadi ya aku juga di sini sendirian, nggak ada teman untuk fokus apa yang ngerjain PhD-nya atau misalnya ngomongin soal AI karena di sana kan banyak banget ya untuk diskusi. Ya sudah, jadi aku mencoba untuk bikin rutinitas baru supaya nggak lost. Jadi aku mencoba untuk mencari familiarity di sekitarku. Aku kan suka ke taman ya, aku coba-coba cari. Sebenarnya ada di Cipete, itu ada urban forest namanya. Cuma kok komersil ya, kok mahal sekali ya gitu. Aku jadi bingung. Terus aku juga suka lihat awan. Aku juga suka lihat refleksi awan di permukaan air. Jadi aku suka danau. Kebetulan di sini juga ada danau di Cibis Park namanya, deket juga. Tapi buta. Ini nggak ada refleksinya gitu sih, aku jadi gimana ya. Jadi aku masih mencari tempat-tempat juga untuk kerja karena di sana kan aku ada library, ada kantor ya. Cuma di sini kayak aku pengen punya
dedicated space, aku mencari-cari cafe buat WFC supaya aku nggak terisolasi juga sih. Kalau nggak aku bakalan sendirian aja di sini gitu. Kadang-kadang aku pengen banget ke perpus ya, atau aku pengen banget ke kantorku karena di situ tuh ada satu tempat di mana aku bisa bener-bener menenangkan diri di situ. Mungkin aku agak stres juga ya atas chaosnya bulan ini nih, aku agak-agak migrain sebenarnya udah seminggu, makanya aku mau sharing-sharing aja biar nggak stres, biar nggak dipendem sendiri lah. Aku coba cerita-cerita di sini. Sebelum fieldwork kita harus ngurus yang namanya ethical clearance dulu, dan ini cukup kompleks. Tingkat keribetannya itu beda-beda, tapi kalau dari sharing-sharing sama teman-temanku, yang paling kompleks itu di Edinburgh adalah yang health science. Karena mereka banyak berdiskusi dengan vulnerable participants, misalnya orang yang sakit, baik itu mental atau fisik ya, atau misalnya dengan orang di bawah umur, apalagi anak-anak. Jadi ethical clearance ini ada levelnya sendiri-sendiri berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Terus yang kompleks juga kalau misalnya ada kerjasama institusi, misal penelitianmu itu di sekolah, atau misal penelitian ilmu ini mengambil narasumber dari rumah sakit atau institusi tertentu. Nah, kita juga harus ethical clearance di institusi tersebut gitu. Jadi ada double lah sistem birokrasinya ini ya. Dan kita harus mengisi dokumen yang panjang banget, itu pertanyaannya sangat-sangat detail. Jadi ditanya data apa yang akan diambil, metodenya seperti apa, bahkan ada yang alat-alat yang digunakannya itu juga bisa disebutkan, cara dapat konsennya itu gimana, termasuk juga soal kompensasi. Nah, itu juga jadi salah satu yang penting. Kompensasi ini salah satu hal yang challenging ya menurutku untuk peneliti, karena nantinya kita juga harus bisa validasi partisipan ya, karena kadang ada yang tertarik karena hanya ingin dibayar aja gitu, dan itu kan bisa ngerusak data ya kalau misalnya jawabannya nggak akurat. Jawabannya kan jadi beda sendiri tuh karena nggak nyambung gitu. Bahkan di beberapa profesi ya, dari cerita-cerita teman juga ada yang sebetulnya profesi ini tuh bisa diverifikasi. Misalnya dosen ada NIDN-nya gitu, atau dokter atau arsitek lah, pokoknya yang ada sertifikasinya. Kadang itu pun masih ada yang nggak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jadi makanya buatku ya salah satu yang cukup memorable itu adalah ketika ada orang yang malah seneng ketika aku kasih kompensasi itu pembatas buku. Ya karena apa ya, mungkin itu sesuatu yang nggak penting, tapi aku merasa pembatas buku itu bagus dan aku bawa gitu jauh-jauh dari Edinburgh di koper ya. Kalau satu nggak kerasa ya, tapi kan aku bawa sekitar 30-an gitu. Jadi aku senang aja sih karena merasa diapresiasi as a researcher. Salah satu hal yang baru juga menurutku ya sebagai peneliti dari Indonesia adalah di UK ini mereka sangat memegang ketat yang namanya GDPR atau General Data Protection Rights. Jadi mereka benar-benar mengatur apa aja yang bisa dilakukan dan gak bisa dilakukan. Misalnya kalau survei pakai G-form itu udah jelas gak boleh karena nggak comply dengan GDPR. Dulu juga di awal aku sempat pengen surveinya itu bekerja sama dengan lembaga survei yang ada di Indonesia. Jadi ada kan yang kita tinggal bayar ke mereka, abis itu kita tinggal diem aja karena mereka yang udah punya responden-responden sendiri yang nantinya akan mereka bayar sesuai dengan ya kebijakan company mereka. Itu pun nggak boleh gitu. Jadi karena concern utamanya itu adalah datanya itu disimpan di mana. Itu terutama karena aku bekerja sama dengan salah satu lembaga dari Indonesia ini ya. Lalu juga datanya itu bisa dihapus atau enggak gitu. Dan so far di Indonesia belum ada company yang bisa menjamin data retention ini. Atau kadang-kadang ya bisa jadi dihapus tapi nggak benar-benar dihapus ya. Jadi dari Edinburgh sendiri dia menyediakan satu platform survei namanya itu Qualtrics. Dan ternyata setelah dicoba, oh aku suka juga sih karena dia canggih, dia bisa ngelihat IP address, dia juga bisa ngelihat berapa lama orang itu mengisinya, yang membantu banget ketika aku ada di proses data cleaning. Jadi misalnya dari surveiku yang sangat panjang itu, rata-rata orang mengisi selama 30 menit. Jadi aku akan menghapus semua data
yang mengisinya itu di bawah 12 menit tanpa aku lihat-lihat lagi isinya itu apa, siapanya juga kan nggak tahu ya, tapi semua itu langsung aku hapus. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu penting untuk menentukan kualitas penelitian, terutama kalau nanti kamu pengen publish di jurnal-jurnal yang lebih reputable. Yang paling susah buatku itu adalah lepas dari Google, karena ternyata ekosistem Google ini nggak comply dengan GDPR. Sebenarnya ada, tapi itu yang Google Enterprise. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih emailku aulia@ac.uk gitu, itu tuh bakalan terkoneksi sama Gmail. Nah, itu namanya Google Enterprise, di mana mereka bekerja sama dengan satu company. Tapi kalau email yang biasa, yang @gmail.com itu nggak ada jaminan lah privasinya. Apalagi sekarang juga kalau ada langganan yang AI itu kan ada Gemini kan di mana-mana. Jadi udah jelas nggak comply dengan GDPR. Yang padahal aku tuh suka banget pindah-pindah device, terus aku suka sama fitur document tabs yang ada di Google Docs. Tapi ya sudah, akhirnya aku harus migrasi ke OneNote gitu. Jadi di sini apa ya? Akhirnya aku benar-benar sadar betapa pentingnya privacy atau keamanan data. Jadi pernah juga ada kasus gitu, temanku ketahuan pakai apa ya, sesuatu misalnya apa ya, sesuatu yang dimasukin lah, di-upload apa ya, sesimpel misalnya Word to PDF lah, ya hal-hal seperti itu. Atau misalnya ada yang translate secara online, kita masukin dokumennya, itu tuh bisa dimarahin karena nggak boleh, sama sekali nggak boleh gitu. Jadi AI sudah jelas juga nggak boleh gitu ya. Aku malah pengen install Olama sih, supaya aku bisa diskusiin risetku gitu tanpa datanya itu harus ke mana-mana. Jadi jujur ya, aku tuh bingung banget selama ini kalau ngelihat ada webinar-webinar riset dengan AI, karena ketika aku di sini semua itu harus diproses secara lokal, jadi di device kamu sendiri atau di OneDrive, di mana dia kerjasama lah University of Edinburgh dengan Microsoft ini. Dan memang sih kita juga dapat penyimpanan itu 1 terabyte, jadi itu ya besar dan cukup pastinya untuk semua data riset, baik itu video maupun audio. Tapi kalau misalnya ada aplikasi ya, misalnya kamu mau pakai Python atau NVivo, itu tuh harus semua yang bisa dijalankan secara lokal. Yang dimaksud lokal ini apa sih? Jadi lokal itu artinya bisa jalan tanpa ada internet dan juga nggak ada proses upload data. Semua ini jadi sangat menantang ketika udah masuk ke proses transkripsi dan juga translasi. Jadi kan aku wawancara pakai DJI yang aku konekin ke HP, dan kebetulan di Android itu ada translasi langsung gitu. Jadi itu membantu lah buat aku. Tapi ada juga kasus beberapa orang yang sama sekali nggak boleh sama supervisornya atau sama schoolnya. Jadi mereka harus pakai device alat perekam yang benar-benar fungsinya satu aja untuk alat perekam dan nggak punya fungsi lain. Jadi ini pun aku setiap habis rekaman langsung aku pindahin, langsung aku hapus. Jadi sehati-hati itu dalam riset. Akhirnya aku sadar ya, oh kenapa ya PhD itu lama, karena ternyata banyak perintilan-perintilannya yang kayak gini. Dan sama lagi ada nggak semuanya juga boleh menggunakan tools untuk transkripsi, apalagi kalau metodenya itu yang IPA gitu ya, Interpretative Phenomenological Analysis. Itu kayak terlalu detail nggak sih? Ya udahlah ya. Ya jadi mereka harus dengerin transkrip manual sambil ya udah sambil ngetik gitu ya. Jadi meskipun memang transkrip sekarang itu masih 50% akurat ya. Jadi aku ngerasa nggak ada satu paragraf pun yang bisa lolos tanpa editing gitu. Tapi aku nggak kebayang sih kalau misalnya aku harus dengerin satu-satu dan kapan aku lulusnya. Terus transkripsi dan translasi ini juga punya tantangannya sendiri. Misalnya kalau kita pakai Zoom atau Teams, itu kan sebenarnya udah ada AI-nya ya untuk automatic transcription. Tapi kelemahannya itu adalah saat ini mereka rata-rata cuma mengenali satu bahasa aja. Sementara orang Indonesia itu sangat kental dengan code switching. Jadi dalam satu wawancara kita itu bisa ngomong dalam 4 bahasa. Jadi ya bahasa Indonesia tentunya, bahasa Inggris ala-ala Jaksel, ya bahasa daerah masing-masing. Ini lebih lucu lagi kalau misalnya konteksnya misalnya dia orang Jawa tapi dia tinggal di Bandung gitu. Jadi mix antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
Satu lagi bahasa Arab, ya misalnya kayak, ya bismillah aja ya kan. Nah, itu tuh kadang-kadang mesinnya tuh masih nggak bisa gitu, nggak bisa mengenali semua itu dengan sangat akurat. Misalnya aku ngomong AI gitu, tulisannya tuh jadi E-A-Y atau E-A-I gitu. Jadi kurang ini, masih masih kurang lah, masih harus banyak improvement. Atau emang ya kompleks aja di Indonesia. Terus juga kita mesti dealing dengan slang ya. Misalnya ada yang menggunakan kata membagongkan. Coba gimana aku translate membagongkan? Aku coba tanya ke Cloud, bahkan aduh dia juga salah mengartikannya gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu juga gitu yang sulit. Yang lebih sulit lagi adalah hal yang sangat kontekstual ya. Jadi misalnya ada orang bilang begini, semua karya milik Allah. Aku bisa nangkep, ya mungkin kamu juga bisa nangkep gitu. Tapi gimana ya cara aku jelasin ini ke supervisor? Kalau ditranslate ya gampang aja sebenarnya gitu kan, all works belongs to God. Tapi kan yang hilang di situ adalah layernya ya kan, layer bahwa oh ini tuh bercandaannya Aldi Taher, ada layer soal agama Islam juga gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya kan ini mau ngomongin soal lemahnya perlindungan copyright di Indonesia. Jadi ya kira-kira gitu sih. Jadi aku harus sadar iya ini semua itu adalah proses yang sangat-sangat unik ya. Jadi susah tapi kadang-kadang aku ketawa-ketawa sih dan ngebaca hasil transkripsinya. Terkait translasi, karena aku punya ADHD, jadi aku tahu aku nggak akan bisa ngerjain banyak hal administratif termasuk hal ini. Jadi udah ada alarm sendiri gitu loh di diriku. Aku nggak mau, aku nggak lulus gara-gara ini, gara-gara mandek aja. Aku nggak bisa maju gara-gara aku nggak mood untuk translate ya kan. Akhirnya aku mencoba untuk build tools atau scaffolding lah supaya lebih lancar semuanya. Jadi aku bikin satu namanya time cleaner. Jadi kalau misalnya kita habis wawancara itu kan formatnya adalah subtitle ya, atau kalau download dari YouTube juga formatnya subtitle. Di mana situ ada angka-angkanya bahwa perkataan ini tuh keluar di menit dan detik keberapa. Nah, tapi kan kalau kita mau jadi ini tuh transkrip agak mengganggu ya, dan aku nggak mau hapusin satu-satu gitu. Akhirnya aku bikin dibantu sama Cloud, aku run sendiri di VS Code kodenya, dan akhirnya udah nih kelar satu alat yang aku buat untuk membersihkan angka-angka, aku namain time cleaner. Terus aku juga bikin local translator sendiri, karena tadi ya kita nggak boleh sama sekali naruh ke AI. Jadi ya ini intinya adalah applied NLP, pakai NLLB dari Meta dan juga PyTorch. Nah, jadi ini semua nanti tinggal aku run lokal di laptop aku, jadi datanya nggak harus kemana-mana. Aku ambil yang 1.2 billion parameters. Ini detail banget, makanya aku bilang gak usah didengerin. karena karena laptopku nggak ada GPU Nvidia-nya, jadi nggak begitu kuat gitu kan. Jadi semakin besar si parametersnya itu pastinya semakin akurat, tapi aku cuma bisa yang 1.2 billion aja kayaknya. Sebetulnya bisa juga masukin ke AI-nya yang dibikin khusus dari University of Edinburgh, itu namanya Elm. Tapi aku nggak suka karena itu tuh kerjasama dengan OpenAI. Aku pokoknya sebel banget dah sama company ini. Terus juga kan ketika kita translate itu nggak bisa langsung satu dokumen ya kita masukin, karena nanti hasilnya nggak akurat. Jadi kita harus ngelakuin yang namanya itu chunking. Ini terkait tokennya juga. Jadi harus dipotong-potong misalnya per 500 words. Itu aku juga males. Terus selain itu juga kalau kita masukin ke general purpose LLM, kayak ChatGPT atau Cloud, itu tuh aku ngerasa mereka suka agak-agak ngide gitu loh, karena mereka mencoba untuk menginterpretasikan juga, dan aku butuh LLM yang fungsinya itu cuma satu aja untuk translate aja. Dan aku juga punya setting khusus gitu misalnya kata-kata kayak membagongkan tadi, aku pengen itu dibiarin aja gitu. Jadi aku sudah berhasil sih mencoba untuk translate 400 kata aja, tapi itu 2 menit sendiri gitu. Jadi kalau translate satu skrip mungkin bisa 1 sampai 2 jam sendiri ya. Ya itu masalahnya, aku nggak tahu laptopku akan kuat atau enggak. Kita lihat aja.
Tapi di luar itu semua ya, kenapa sih aku repot-repot bikin tools kayak gitu? Sebetulnya karena seru, karena aku tuh enjoy aja. Jadi terakhir aku sempat ketemu sama teman lamaku lah, teman kuliah dulu, dan kita sempat diskusi soal hobi. Kebetulan hobi dia itu adalah musik dan dia punya apa ya? Jadi beli banyak hal aja, ada gitar, ada setup ruangan yang bener-bener proper untuk rekaman. Tapi apakah itu menghasilkan uang? Enggak gitu. Itu cuma hobi aja buat dia dan itu adalah sesuatu yang bikin dia happy. Terus aku coba mikir, kayaknya aku suka komputer deh. Kayak aku emang harus admitting kayak I'm just a nerd deh kayaknya gitu. Jadi aku juga punya banyak banget project-project yang lain gitu. Misalnya aku pengen bikin banyak AI powered web app. Dari dulu aku pengen bikin yang palmistry gitu. Jadi at least ya, kalaupun nggak bisa baca garis tangannya, aku tuh pengen ngedeteksi garis-garisnya ini karena mataku tuh kurang bagus, aku nggak bisa lihat jelas. Kalau misalnya ada warna-warnanya kan kayaknya gampang ya. Terus aku juga pengen bikin apa ya, semacam libraryku sendiri tapi digital. Karena kalau aku ngelihat Goodreads atau Storygraph itu tuh too crowded gitu menurutku, banyak fitur-fitur yang aku nggak mau. Jadi aku pengen bikin digital bookshelf yang memang buat aku sendiri. Terus aku tuh pengen dia bisa scan barcode atau ya udah scan cover bukunya aja gitu. Jadi kayak gitu. Jadi itu hal-hal iya ya, aku nggak peduli sih ini nanti akan ada user yang lain atau enggak ya, yang penting itu buat aku aja gitu. Oh ya mungkin ini emang adalah salah satu hobiku yang pengen aku pursue juga. Nah, kenapa nggak translate ke orang aja? Karena metodeku ini RTA atau Reflexive Thematic Analysis. Jadi aku butuh sekitar 20-30 orang untuk wawancara selama 1 jam itu kira-kira jadi dokumen 8.000 kata. Jadi kalau coba dikaliin itu kan udah jadi 240.000 lah ya. Dan dimana ini sama aja mungkin budgetnya kayak kita nerjemahin 3 buku. Jadi itu pun kita akan bangkrut kalau minta tolong ke orang lain ya, mengingat tadi budget juga terbatas. Selain itu, yang lebih penting, kita juga nggak boleh ngasih lihat data riset kita ke third party atau orang ketiga, kecuali udah disebutkan secara jelas di ethical clearance, tapi likely nggak akan di-approve juga sih kalau masalah translasi. Jadi asisten riset itu juga sama, harus disebutkan dan kita harus betul-betul bisa menjustifikasi kenapa kita butuh asisten riset gitu. Jadi kalau bisa orang ini nggak bener-bener hands on dengan data kita, nggak tahu semua data kita gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, risetnya di lapangan gitu istilahnya, asisten riset ini adalah orang lapangan lah yang nggak bener-bener punya akses sepenuhnya ke data kita. Jadi aku tuh udah seneng kan ketika ada yang nawarin untuk bantuin translation ini. Jadi pakai server di Edin dari Informatics, jadi bisa dalam hitungan menit aja lah untuk satu script, nggak 1 jam kayak aku tadi, dengan parameter yang lebih besar juga. Tapi terus ada yang ngingetin soal ini gitu, awas lo ntar kalian dimarahin lo. Kayak waduh gimana ya, kayak aku bingung. Aku baru sadar kayak iya ya, banyak banget ya yang nggak bolehnya di sini. Jadi data riset kamu itu intinya kamu nggak boleh kasih lihat ke siapapun, mau itu suami, istri, pacar, teman, orang tua. Yang boleh itu cuma supervisor ya. Tapi ini data ya, maksudnya bukan soal diskusi soal penelitian. Kalau diskusi penelitian kan ya bebas aja. Sampai sekarang aku pun ketika mau ngeprint ya, aku udah nggak berani sama sekali kecuali pakai printerku sendiri, karena itu nggak ada jaminannya data-data ini bakalan dihapus. Terdengar repot kan ya gitu. Aku juga pas awal-awal aduh pusing banget, ini itu nggak boleh. Tapi akhirnya ini bikin aku sadar sih soal pentingnya privasi. Jadi di Indonesia ini aku baru sadar juga, kita kemana-mana itu diminta nomor telepon ya. Aku ke laundry, ke pijat, ke kafe kucing juga diminta nomor telepon, padahal mereka juga nggak bisa menjelaskan datanya itu disimpan di mana dan buat apa gitu ya. Jadi misal di surveiku ini, aku tulis data akan dihapus setelah aku lulus dan semua papernya sudah terbit, tapi soal nomor HP dan email akan dihapus langsung setelah keperluannya selesai. Jadi form surveiku itu
panjang banget gitu ya, yang ya memang ribet sih gitu. Tapi ada satu orang juga sih yang memorable juga, di mana dia apresiasi mungkin karena orangnya memang concern dengan cyber security ya, dan menurut dia ya emang bagus sih, kayaknya harus di Indonesia tuh harus lebih dibiasakan. Karena kadang-kadang pun aku dapet nih forwardan dari teman-teman, isi dong survei, tapi aku pun nggak tahu ini siapa, nggak ada namanya, penelitian ini buat apa, kamu tuh afiliasinya kemana gitu. Jadi ya itu mungkin kesadaran-kesadaran itu belum terlalu tinggi di sini. Kemarin baru datang aku langsung kaget banget karena ada penipuan yang mengatasnamakan kurir paket. Entahlah bocor dari mana ya datanya gitu. Tapi ya itu lagi-lagi bikin aku sadar tentang data privacy. Dan bukan cuma soal partisipan aja ya, tapi juga soal penelitinya. Misalnya ketika ngisi form ethical clearance itu dan membicarakan soal kompensasi, peneliti akan selalu diarahkan untuk menggunakan voucher. Kenapa? Karena nanti kalau ditransfer lewat GoPay itu kan ada nomor HP-nya. Kalau transfer lewat bank, itu nanti ada nomor rekeningnya. Jadi kedua hal itu nanti dianggap mengekspos si peneliti gitu, dan itu berbahaya nggak sih buat kamu gitu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan juga loh gitu. Dan aku sebenarnya agak kurang di poin ini karena aku wawancara di apartemen, tapi aku berpikir ya sudahlah, ini apartemen temanku, jadi aku dikasih lah untuk disewa, karena agak susah cari cafe yang nggak ada background musiknya untuk nantinya aku rekam. Tapi intinya ya tidak cuma privasi aja ya, tapi juga keselamatan peneliti itu juga sangat dipikirkan. Misal kalau topiknya sensitif, politik gitu ya, contohnya harus dipastikan bahwa kita punya emergency support di sini. Kita juga harus punya ruang aman untuk wawancara. Jadi seperti aku sekarang nih, kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab itu adalah University of Edinburgh gitu. Jadi ya itu, jadi semoga semua ini bisa cukup menggambarkan ya sebenarnya fieldwork itu ngapain, dan kok kenapa sih pulang fieldwork itu juga jadi lama setelah annual review, karena ngurusin si ethical clearance ini panjang banget proses administrasinya. Tapi sejujurnya di sisi yang lain juga aku merasa sangat-sangat dipedulikan sih sebagai seorang peneliti. Jadi sekarang aku di tahap apa? Masih rapiin transkrip, jadi belum masuk ke coding. Bahkan aku juga masih ada hutang beberapa wawancara, itu belum selesai. Nah, sampai kapan di Indonesianya itu juga tergantung sih ya. Kalau misalnya aku bosen dan ngerasa kesulitan banget untuk fokus, mungkin aku bisa pulang ke Edinburgh di bulan Juli. Karena aku sadar aku orangnya sangat-sangat butuh urgensi, pressure. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja, bisa bekerja di bawah tekanan, itu satu-satunya cara dimana aku bisa bekerja. Sejujurnya kalau nggak ada pressure itu apa ya, aku jadi lost aja gitu, aku jadi bingung mau ngapain, dan akhirnya hari itu berlalu begitu saja tanpa aku ngapa-ngapain gitu. Dan pressure itu terjadi ketika aku ada di kantor, aku ngelihat temanku silih berganti konferensi sana sini, terus aku mungkin datang juga ke talk-talk soal AI yang aku nggak ngerti ya, aku merasa bodoh di situ. Buat aku apa ya, aku sangat-sangat memerlukan hal itu untuk memacu aku supaya bisa bekerja. Atau kalau laptopku meledak mungkin karena aku terlalu ambis install ini itu ya, padahal dia nggak kuat ya. Ya mungkin itu besoknya langsung aku pesen tiket ke Edinburgh. Ya tapi untungnya pengumpulan data ini selesai jauh lebih cepat dari perkiraanku gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya aku mau pulang lebih cepat tuh bisa. Permasalahan utamaku adalah tinggal aku cari rumah aja, karena kan sekarang aku homeless ya, aku nggak punya rumah, aku nggak tahu bisa dapet flat atau enggak nanti ya. Tapi kalau misalnya juga seru dan ada banyak side projects yang bisa dikerjain di luar PhD, mungkin aku akan pulang sesuai rencana di bulan September. Udah segitu aja video nggak pentingnya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan mahasiswa PhD stres ini sampai di akhir. Semoga kamu terbebas dari stres, makanya nggak usah PhD. Nggak, bercanda. Kita harus tetap kuliah yang setinggi mungkin.